Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 2 ayat 4 yang berbunyi, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nubuat datangnya hakim antara bangsa-bangsa dan wasit bagi banyak suku bangsa. Tuhan Allah Israel, umat pilihannya itu, memang mau mengungkapkan bagaimana Dia sebagai Allah yang Maha Kudus, sungguh Maha peduli pada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Meskipun di dalam pelaksanaan hidup di masa yang kita jalankan hingga sekarang ini selalu saja masih ada yang melakukan perbuatan dosa. Pada masa nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dulu ini, Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara umat pilihan dan seluruh umat kepunyaannya ini berkenan menubuatkan bahwa Allah yang Maha Kudus itu akan menyatakan dirinya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat umat manusia di dunia ini, yang akan datang dan hadir di Sion, atau di tengah umatnya yang sungguh-sungguh tetap percaya dan mau beriman kepadanya, karena Ia dicari oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia ini untuk mendapatkan pengajaran tentang kasih serta menyatakan hakim yang maha adil, menjadi wasit bagi banyak suku bangsa, dan yang menjadikan semua orang tidak butuh senjata untuk saling berperang dan saling membunuh lagi. Tidak ada lagi yang perlu untuk dipertentangkan, di mana nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini pada masa perjanjian lama dulu sesungguhnya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias, Raja Damai. Dalam setiap pribadi kita, umat manusia, siapapun kita harus sadari bahwa yang mau hidup di dalam naungan cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, maka secara pasti hidupnya akan penuh dengan kasih, kesetiaan, dan ketaatan, serta damai sejahtera. Renungan akan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umatnya yang telah beriman, yang telah percaya kepada Kristus, agar selalu hidup dalam naungan perlindungan kasih Tuhan Yesus, sehingga hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita menjadi teduh, damai, penuh kasih sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya oleh kasih karunia Tuhan Yesus itu sajalah kita sebagai umat miliknya ini tidak akan lagi sesuai dengan keinginan kedagingan kita untuk bertengkar, untuk saling menyakiti hati maupun perasaan di luar diri kita. Dalam masa-masa Advent yang tidak hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di hari Natal yang akan segera kita rayakan, tetapi juga berjaga-jaga dan terjaga untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Maka hendaknya pribadi kita, umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus, harus sadar untuk mau bertanya juga kepada diri kita guna dapat menguji diri masing-masing. Apakah kita masih sering saling menyakiti perasaan orang lain, termasuk khususnya sebagai pasangan suami istri, kita sebagai orang tua dengan anak-anak, dan sebaliknya anak-anak kepada orang tua, kita sebagai sesama anggota keluarga atau sesama anggota persekutuan umat dalam suatu persekutuan jemaat di mana kita berada, atau di dalam institusi gereja di mana kita ikut di dalamnya, antar sesama sahabat atau teman atau saudara kita,
kandung maupun juga tiri, dengan semua orang yang memang berkomunikasi dengan kita. Apabila semua itu masih saja ada di antara kita berkelakuan yang sedemikian rupa, maka hal itu merupakan tanda bahwa kita belum suka dengan sungguh-sungguh hidup dalam cinta kasih sebagaimana yang telah dicontoh teladankan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita segera bertobat, berubah dengan meninggalkan cara kehidupan yang lama yang dipenuhi dengan dosa, yang posisinya itu tentu di luar cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita bersungguh-sungguh mau datang bertobat, berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja, dan mengundangnya masuk ke dalam kehidupan kita, di hati, akal, pikiran, dan sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari, supaya hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita ini masing-masing dipenuhi dengan kasih dan kedamaian oleh anugerahnya yang begitu besar itu. Ingatlah akan nubuat Nabi Yesaya yang telah dituliskan di dalam Yesaya 9 ayat 5 yang sudah digenapi, direalisasikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada hari ini. Sesungguhnya nubuatan dari kitab Perjanjian Lama, sebagaimana yang sudah kami renungkan ini, telah membawa kami untuk sungguh-sungguh sadar diri bahwa Engkaulah hakim antar bangsa-bangsa dan wasit bagi banyak suku bangsa. Kini kami mau serahkan hidup kami apabila tidak ada damai di antara kami, sesama anggota keluarga siapapun kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh berdamai oleh pertolongan Roh Kudus. Sembuhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga, karena semuanya itu akan terjadi menurut kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.